Tar dulu, berarti ini saya nyampein materi dulu ya, karena kan belum banyak peserta nih. Jadi baru nanti mungkin setengah jam gitu ya, baru kita bisa tanya jawab. Itu Bu Alin. Ya. Tuh ada Bu Alin lagi tuh, mahasiswanya, Bu, mahasiswa abadinya Bu Nina. Saya Masya dia ngikutin, Allah. Namanya saya sama. ajak-ajak, saya ajak-ajak dia. Soalnya. Iya, mari kita mulai ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Semoga segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya di webinar pada bulan ini kepada Mbak Alin, Mbak Ami, Mbak Hikmah. Kali ini, webinar bulan ini kita akan membahas tentang hijrah finansial, mengenal dasar-dasar keuangan syariah dengan pembicaranya Ibu Nina Mudrikah. Eh, saya akan share dulu biodatanya ya. Oke. Mbak Alin nggak ada suaranya ya? Masih mute. Maafkan, dari tadi aku ternyata. Jadi, jadi tadi dibacain biodatanya belum keluar ya suaranya. Iya, nggak ada suaranya, Mbak. Oh ya, jadi gimana diulang? Atau udah aja lah ya. Tadi udah keluar tapi share screen ya. Share screen keluar, tapi suaranya tidak ada. Dibacain lagi aja, Mbak. Kecil soalnya Oke. share screen-nya tadi. Aduh, bentar sebentar mana tadi? Hmm, 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 hmm. Aduh, bentar, sebentar. Oke. Sebentar. Hmm. Hmm. Sebentar, sebentar. Kok nggak ada ini? Ini udah keluar belum? Share screen-nya? Udah ya? Sudah Bu Alin. Pembicara kita pada hari ini adalah Dok.
Dr. Nina Mudrika. Beliau lahir di Magetan 11 Oktober 1977 dan tinggal di Ciputat, Tangerang Selatan. Background pendidikannya S1 di Universitas Brawijaya, jurusan akuntansi, S2 Universitas Gadjah Mada, jurusan manajemen keuangan, S3-nya di Universitas Trisakti, jurusan Islamic Economic dan Finance. Sertifikasinya FLMI, ahli manajemen dan asuransi, FIIS, ahli asuransi syariah, QCRO, sertifikasi manajemen risiko, dan AAMJ, ajun ahli asuransi. Dan pada saat ini beliau aktif di Allianz Life Indonesia, Allianz Life Syariah. Oke, silakan Bu Nina untuk menunjukkan materinya. Baik, terima kasih. Suara saya cukup terdengar, Ya. ibu-ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pagi ini cukup cerah di Ciputat. Jadi senang sekali saya diundang di komunitas ibu-ibu hebat, pasti nih ibu-ibu hebat semua nih yang hadir ya. Untuk sharing sebenarnya ya memang niatnya mau sharing ya ibu-ibu, jadi bukan mau eh, acting jadi dosen gitu ya. Karena saya juga ibu-ibu jelita ya, udah ketahuan tadi kan umurnya. Jelita gitu. Walaupun kadang orang nggak percaya saya jelita karena saya masih punya anak TK. Jadi, Oh, tapi kalau di biodata ketahuan ya umurnya. Sedikit perkenalan, jadi memang saya ibu-ibu juga, kemudian apa ya pernah kerja di konsultan keuangan syariah 7 tahun. Kemudian saya di industri keuangan syariah, di spesifikasinya di asuransi syariah. Sampai saat ini mungkin udah sekitar 16 tahun lah, jadi hampir 23 tahun, 24 tahun kerja gitu ya. Dulu niatnya kerja sebentar aja, tapi ternyata keterusan sampai sekarang. Karena kalau kita menyukai apa yang kita kerjakan, ternyata waktu ya. itu berjalan dengan sangat cepat ya. Jadi kan ibu-ibu juga nggak berasa kok tiba-tiba anak udah SMA, udah kuliah, mungkin ibu-ibu anaknya udah kuliah ya, kayak saya mah anaknya masih ada yang SMP gitu ya. Tapi memang ya Masya Allah ketika kita mengerjakan sesuatu dengan passion gitu ya, dengan ada motivasi, kemudian ada apa, ada niat gitu, insya Allah dimudahkan. Pada pagi hari ini saya mau sharing mengenai dasar-dasar keuangan syariah. Memang saya pertama ambil tema hijrah finansial. Kenapa sih hijrah finansial gitu? Kalau hijrah yang lain gitu ya, hijrah eh, kepada ke akidah dan seterusnya mungkin udah sering dibahas gitu ya sama ibu-ibu di pengajian-pengajian. Ya walaupun ini bukan bulan Muharram atau bukan Rabiul Awal ya, tapi situasinya tuh begini ya ibu-ibu sekalian. Yang kita pahami adalah ibu-ibu itu kan penopang keuangan keluarga. Jadi duit itu yang ngatur ibu-ibu semua ya kan. Kata suami saya kalau bisa ditulis di bajunya itu apa duit saya dipegang istri semua gitu. Jadi nggak ada duitnya. Even jangankan suami saya, Pak Purbaya kan terakhir bilang begitu kan. Kalau dia Menteri Keuangan, tapi kalau di rumah dia bilang, Pak, kalau di rumah gimana keuangan? Ampun, ampun, kata dia gitu. Kita nggak berdaya, katanya. Karena memang yang megang keuangan ini ibu-ibu semua gitu. Ibu-ibu tuh tonggak keuangan keluarga. Nah, selama ini, sampai saat ini, industri keuangan syariah kita itu masih sekitar 5% dibanding total keuangan secara nasional. Jadi kalau keuangan itu 100%, yang syariah itu baru 5%, Bu. Dengan situasi bahwa kita tuh mayoritas muslim, ya kan, ini agak-agak anomali kalau kata anak-anak sekarang ya. Jadi dengan situasi kita mayoritas muslim, kemudian juga udah banyak kalangan muslim menengah gitu, tapi industri keuangan syariah itu belum berkembang sebagaimana linear dengan potensinya. Potensinya mah sangat besar, tapi pada prakteknya baik perbankan, asuransi itu masih sekitar 5% dari total keuangan syariah nasional.
Itu makanya saya berpikir ya dari hal-hal yang simple gitu ya, saya mau sharing kepada ibu-ibu, mungkin kita bisa diskusi gitu. Jadi ini formatnya mungkin diskusi aja, nanti sambil saya sedikit menjelaskan, sharing, kalau ibu-ibu ada yang mau ditanyakan, silahkan aja, nggak usah nunggu saya selesai menyampaikan, takutnya lupa atau sayanya lupa. Kalau nggak selesai gimana Mbak Nina? Ya nanti kita lanjutkan lagi ya, mau ngopi di mana, hayo. Jadi apa kita discuss aja. Saya juga sharing. Saya sebenarnya bukan ahli dalam bidang keuangan, manajemen keuangan beneran ya, tapi ya dengan adanya beberapa hal yang saya praktekkan dan juga beberapa tahun di industri keuangan, mari kita bahas sama-sama. Jadi siapkan kopinya, mari kita mulai ya. Saya share screen dulu. Nanti sambil saya share kalau ibu-ibu ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau komen, silahkan. Sekali lagi, bagaimanapun ibu-ibu ini sangat penting perannya dalam industri keuangan. Sekarang banyak literasi edukasi itu difokuskan kepada ibu-ibu, karena bagaimanapun itu yang megang kendali atas keuangan itu adalah ibu-ibu, gitu ya. Baik, saya ke dasar syariah dulu, keuangan syariah dulu ya. Ini hal yang mendasar, jadi kita bisa sharing sebelum kepada hal-hal yang lebih praktikal. Sebentar, ini next-nya. Oke, jadi ibu-ibu sekalian, nanti kalau ada bapak-bapak tolong ingetin saya nyapa ibu-ibu terus nih. Kalau di sekolah ayah bunda gitu, sekarang kita ibu-ibu dulu. Assuming ibu-ibu yang hadir di sini. Jadi segala sesuatu itu kan berasal dari Al-Quran dan hadis, ya. Di mana Al-Quran dan hadis itu menurunkan ke dalam salah satunya adalah ke dalam bentuk syariah atau jalan yang lurus lah syariah itu. Jadi kita akan belajarnya itu turunannya itu dari Quran dan hadis, kemudian syariah. Nah, kenapa makanya di Indonesia itu namanya bank syariah, asuransi syariah gitu. Karena memang bank yang sejalan dengan syariah Islam. Sebenarnya harus ada syariah Islam. Tapi karena di Indonesia itu udah familiar sama syariah, jadi syariah aja. Kalau di luar negeri namanya Islamic Bank atau Bank Islam atau asuransi asuransi Islam atau takaful. Tapi di sini namanya syariah. Jadi syariah itu sendiri sebenarnya ada beberapa hal yang diatur. Jadi ada yang terkait dengan akidah atau keimanan. Ini kita nggak akan bahas ya. Ibu-ibu udah lebih paham mungkin ya dari saya soal akidah karena sudah banyak dibahas oleh ustadz-ustadz dan seterusnya. Jadi pertama adalah bab akidah, kemudian bab amaliyah atau hukum atau aturan, dan juga bab akhlak. Kalau akhlak kita juga nggak bahas. Jadi saya turunkan dari yang amaliyah ini. Itu. Nah, bab amaliyah ini kan atau muamalah ini terus berkembang ya karena dengan sejalan perkembangan zaman, teknologi dan seterusnya dia terus berkembang dan sejalan dengan istihad dari para ulama gitu ya. Makanya di Indonesia ini kalau kami di Lembaga Keuangan Syariah atau di industri keuangan syariah, kita mengacu kepada fatwa-fatwa dari Majelis Ulama Indonesia gitu ya. Jadi istihad dari para ulama untuk konteks kekinian gitu. Karena zaman dulu kan belum ada saham, belum ada kripto, belum ada GoPay gitu. Yang sekarang itu udah ada dan itu perlu dikaji dan perlu aturan-aturan secara syariahnya. Gitu ya. Dengan istihad itu makanya kemudian adalah fikih atau penafsiran ulama atas suatu aturan. Ini kayak ada suara kresek-kresek kah? Yo, sebentar. Oke, tadi nyampe fikih ya ceritanya. Saya cerita dulu sedikit. Jadi fikih adalah penafsiran ulama atas suatu ketentuan syariah, baik Quran maupun hadis. Makanya kadang fikih ini berbeda-beda ibu-ibu. Jadi kalau dalam hal ada perbedaan, ya nggak apa-apa. Gitu kan memang masing-masing kan punya dasarnya sendiri. Fikih kita sama dalam keuangan syariah di Indonesia sama di Malaysia aja beda gitu ya. Malaysia itu relatif sedikit lebih longgar. Kalau kita tuh kaum pertengahan, kita kan orang Indonesia sukanya begitu ya, kaum pertengahan. Kita di tengah-tengah. Ada fikih yang lebih strict, yang di Timur Tengah gitu. Yang pokoknya di sana asuransi nggak boleh gitu, karena asuransi itu di sana dibilang adalah apa?
merupakan takdir. Kalau meninggal wafat itu takdir gitu. Jadi nggak boleh asuransi misalnya gitu. Ya berbeda-beda. Tapi di Indonesia fikihnya adalah ulama kita Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa bahwa adanya asuransi syariah gitu ya. Jadi ya fikih mungkin kalau secara luas ibu-ibu juga paham ya. Kalau misalnya fikih ibadah aja bisa beda-beda gitu ya. Ada yang tahiyatul apa yang eh, indeks sedekapnya itu ada yang di atas dan di bawah gitu-gitu loh. Atau fikih fikih pakai hijab juga beda-beda kan. Ada yang pakai ini, pakai itu, ada yang model begini begitu. Itu artinya ada perbedaan dari sisi fikih. Kita nggak akan bahas itu. Intinya fikih itu terkait dengan ibadah dan muamalah itu beda. Kita nggak akan bahas fikih ibadah ya. Tapi memang secara fikih asalnya itu adalah sesuatu itu nggak boleh kecuali ada aturannya. Kalau fikih ibadah ya, intinya kalau ibadah itu udah kita ikut aturan aja deh, nggak usah kreatif, nggak usah inovatif gitu. Dalam hal ibadah ya, misalnya kalau mau puasa kan kita nggak, ya puasa kan kita niat, kemudian puasa sampai dari terbit fajar sampai terbenam gitu ya. Jadi kita kan nggak nggak nambah-nambahin, nggak ngurang-ngurangin dari hal tersebut. Kita ikutin aja dalam hal ibadah. Tapi kalau muamalah ini beda. Kalau muamalah ini dia mengatur hubungan sama manusia, yang hukum asalnya adalah al aslu fil muamalah al ibahah ila madola ala tahrimi. Jadi hukum asal muamalah itu semuanya boleh, kecuali ada larangannya. Gitu. Jadi sebenarnya basicnya adalah dalam hal muamalah itu boleh kecuali ada larangannya. Jadi kita harus paham larangan-larangan muamalah itu apa. Nah, saya yang mau share di sini nanti adalah beberapa hal terkait dengan larangan-larangan dalam hal muamalah. Biar kita bisa hindari, biar kita bisa nggak terjerumus ke situ. Itu apa Bun Banina? Biasanya saya dipanggil Banina ya walaupun udah jelita. Ya soal riba, soal gorol, soal maisir. Itu nanti kita bahas sedikit di bawah. Jadi kita bisa bedain ya, mana yang fikih ngatur ibadah, mana yang fikih ngatur muamalah. Jadi jangan dicampur-campur gitu. Jadi kalau fikih dalam hal ibadah, kalau menambahkan sesuatu, itu jatuhnya bid'ah kan, kita menambah-nambahkan sesuatu yang nggak ada. Tapi dalam hal muamalah, itu nggak ada bid'ah sesuatu, karena memang zamannya terus berkembang, situasinya terus berkembang, dan ada istimewa ulama mengenai hal muamalah tersebut, gitu ya, hubungan dengan sesama manusia. Oke, saya lanjutkan sebentar. Oke, ini saya copy aja dari Dewan Syariah Nasional, gitu ya. Kalau kita lagi training di sana, bahwa prinsip muamalah itu ada tauhidnya, gitu, kemudian ada akhlaknya, dan juga ada hukumnya. Jadi dalam hal transaksi keuangan, dalam hal muamalah itu juga ada sisi tauhidnya, kemudian ada sisi akhlaknya, bagaimana perilaku yang baik dalam muamalah ya, kejujuran, keterbukaan, kasih sayang, tanggung jawab, profesional, ridho sama ridho gitu. Antarodin minkum. Jadi kalau dalam muamalah itu ibu-ibu harus ridho sama ridho, ikhlas gitu ya. Jadi kita harus berhati-hati atas transaksi yang ridho sama ridho ini. Walaupun ridho sama ridho ini untuk koridor yang halal ya, jadi nggak boleh ridho sama ridho untuk transaksi yang nggak halal gitu. Misalnya contek-contekan gitu. Tapi kan ridho sama ridho gitu. Saya juga ridho kok yang nyontekin gitu. Tapi ridho dalam antarodin minkum. Jadi mungkin yang selama ini sering di medsos kan, ibu-ibu tuh kalau nyobain di pasar sebenarnya nggak ada diperbolehkan nyoba tapi suka maksa gitu misalnya. Atau nah itu perlu keridoan dari kedua belah pihak ya, baik yang beli maupun yang jual gitu. Kalau kita nawar terus pedagangnya nggak ridho ya jangan dipaksain gitu ya. Karena memang prinsip muamalah itu harus antarodin minkum, jadi harus ridho sama ridho. Kadang kan ya mungkin bukan ibu-ibu di sini ya, kalau kita lihat di pasar-pasar itu kayak nawarnya maksa gitu seolah-olah, apalagi kalau posisi bargaining positionnya pedagang ini lebih rendah gitu, dia yang butuh gitu, sehingga suka ditawar sadis lah kalau kata orang Jawa, Afgan katanya.
Oke, kemudian hukum asalnya adalah boleh, kemudian untuk kemaslahatan. Jadi sebenarnya tujuan dari keuangan syariah itu, Bu, semuanya itu terkait dengan kemaslahatan untuk kebaikan bersama, gitu ya, baik para pihak maupun lingkungan maupun ekonomi dan seterusnya. Jadi adalah tujuan utamanya itu, makosidnya itu adalah untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Makanya kan nggak boleh zulum, aniaya, nggak boleh penyuapan dan seterusnya karena untuk kemaslahatan itu. Objeknya halal, kemudian terhindar dari riba, maisir dan seterusnya. Nanti saya jelaskan di bawah ya terkait dengan riba, maisir, goror dan seterusnya. Ini secara prinsip umumnya. Saya lanjutkan lagi. Eh, saya mungkin ke hal-hal yang lebih teknis aja. Bu, tadi kan saya sebutkan bahwa dalam konsep muamalah itu semuanya boleh kecuali ada larangannya, gitu ya. Jadi dalam hal keuangan pun boleh kecuali ada larangannya, gitu ya. Asuransi boleh nggak? Boleh kecuali ada larangannya. Larangannya apa? Riba itu misalnya, atau dia pemaksaan atau apa ketidakjelasan gitu. Jadi kita pelajari di sini, saya mau sharing sama ibu-ibu sebenarnya adalah dalam konsep muamalah ini apa sih yang nggak boleh gitu. Bukan apa yang boleh, karena kalau apa yang boleh tuh banyak banget. Jadi kita nggak akan nanya sebenarnya kita pakai internet boleh nggak sih? Atau boleh nggak sih kita tuh pakai saldo GoPay gitu. Yang kita pahami adalah itu ada menyangkut sesuatu yang dilarang apa enggak. Menyenggol-nyenggol yang diharamkan apa enggak. Intinya gitu ya, Bu Ibu. Eh, Kalau dalam konsep keuangan yang diharamkan itu ada yang secara zatnya, ada yang secara transaksinya. Oke, sekali lagi nanti kalau ada yang nggak jelas tolong di-interrupt aja ya, saya boleh ditanya atau mau sharing juga boleh. Yang pertama, yang haram itu adalah secara zatnya. Kalau secara zatnya ini mau diapa-apain tetap haram, ya. Mau di package sedemikian rupa tetap haram. Banyaknya haram, sedikitnya haram. Udah, pokoknya tutup mata. Kalau yang zatnya haram ini udah nggak bisa diapa-apain gitu ya. Pertama apa? Pertama. Barangnya apa sih? Bangkai, babi, khomer, darah. Jadi, kalau babi mau diapa-apain, kalau memang ada zat babinya, ya haram gitu. Even dia cuma sekedar DNA-nya gitu ya. Belum pernah dengar sih. Tapi kan kalau ada DNA salmon, siapa tahu ada DNA babi gitu ya. Yang bikin kinclong glowing apalah segala macam. Jadi kalau dia babi se se seapapun itunya ya haram gitu. Udah titik. Eh, Mau di package, mau diproduce, mau ditambahin segala macam, mau dihilangin cacing pitanya. Karena haramnya itu bukan soal cacing pita gitu. Tapi haramnya itu memang babi itu haram. Ada di Al-Qur'an gitu. Jadi eh, ya ya ini udah nggak bisa dinego gitu untuk babi, homer, bangkai, darah. Homer tuh minuman memabukkan ya, minuman beralkohol, anggur dan seterusnya. Kemudian bangkai ya, ibu-ibu udah paham lah ya. Kecuali bangkai ikan dan seterusnya itu ada secara fikihnya ya. Dan darah. Darah itu bukan darah PMI ya, tapi darah yang dikonsumsi. Kan ada tuh ya di beberapa wilayah kita ya, yang masaknya menggunakan darah yang dibekukan, darah ayam. Saya pernah lihat juga sih orang di Medan gitu ya, masaknya ayam masak darah gitu misalnya, atau di Bali biasanya yang apa urapnya itu pakai darah hewan. Jadi itu haram. Secara zatnya haram, baik memproduksi, mengkonsumsi, mendistribusikannya itu udah rangkaian yang nggak boleh, gitu ya. Jadi bahkan saham-saham misalnya ya, saham perusahaan-perusahaan yang terkait dengan ini pun nggak masuk daftar saham yang boleh dibeli. Itu misalnya ya saham apa? Saham Bir Bintang misalnya yang punya Homer gitu ya, atau saham
peternakan babi yang udah go public gitu misalnya, atau saham produsen makanan yang di dalamnya ada komponen babinya. Itu termasuk saham-sahamnya pun, kalau dia ngeluarin saham, itu termasuk saham yang nggak bisa dibeli secara syariah. Makanya kita harus berhati-hati, gitu ya. Dan kita tidak terikut dalam circle mendistribusikan, mengkonsumsi enggak ya, tapi kayak mendistribusikan dan sebenarnya kita harus berhati-hati. Sekarang sih di Indonesia udah ada badan yang pemeriksa halal ya, yang BPJPH itu jaminan produk halal, ada undang-undang jaminan produk halal. Jadi memang ini juga sudah tersertifikasi untuk produk-produk yang halal, ada sertifikasinya. Jadi kita tinggal ikutin aja. Itu ya. Itu secara zatnya. Kalau secara zatnya ya udah haram apapun gitu ya. Baik dalam keuangan pun begitu. Tapi kan ini kita belinya nggak dari Indonesia misalnya, dagingnya tuh impor gitu. Nah itu juga harus ada sertifikasi halalnya. Kalau memang diimpor dari luar. Tuh. Jadi Dewan Syariah Nasional maupun BPJPH itu dia melakukan pengecekan terhadap penyembelihan hewan yang dilakukan di luar yang dagingnya diimpor ke sini ya, gitu. Kemudian haram zatnya yang kedua adalah ligoirihi aridi atau tidak terkait dengan zatnya tapi transaksinya. Ibu-ibu tolong diperhatikan, transaksi-transaksi kita itu, keuangan-keuangan yang kita lakukan itu harus bebas atau tidak terkait dengan hal-hal ini. Yang pertama adalah tadlis atau penipuan. Nanti saya ada materinya di bawah. Tagrir atau ketidakjelasan, goror, riba, kemudian maisir atau perjudian, riswah, penyuapan, zulum, aniaya, ihtikar itu manipulasi demand. Manipulasi demand itu seolah-olah banyak yang beli padahal itu dibikin. Ini di dalam konsep keuangan syariah udah ada aturannya. Jadi pura-puranya saya nggak tahu, saya jarang beli produk live TikTok. Tapi mungkin kalau ibu-ibu yang suka beli di live mungkin ini ya kayaknya yang live itu kayaknya rame banget gitu misalnya, yang nonton banyak gitu, yang nawar banyak, tapi ternyata itu temennya semua gitu. Dan itu nggak real gitu, fake gitu. Jadi misalnya ternyata nggak beli, tapi cuma ini doang, cuma biar bikin rame aja kan orang Indonesia gitu ya, ibu-ibu ya. Kalau yang rame dikiranya kayaknya barangnya bagus nih gitu, atau pasti makanannya enak nih. Jadi kalau yang rame kita ikutan ke situ gitu. Kalau memang ramenya natural sih nggak apa-apa ya, organik gitu. Tapi yang nggak boleh itu rame yang buatan, yang dibikin-bikin, yang seolah-olah rame padahal itu sebenarnya nggak ada transaksinya. Atau kalau ada transaksinya, habis dibeli dibalikin lagi. Ya, return itu. Karena memang untuk naikin hype aja dengan berbagai banyak akun misalnya gitu. Nah, sekarang macam-macam lah. Kemudian ini manipulasi demand, ada juga yang manipulasi supply. Jadi memang dari sisi produsen juga ada kaidah bahwa tidak boleh melakukan manipulasi dalam hal supply atau misalnya tuh menahan barang biar harganya naik, kemudian kalau harganya naik baru dijual. Gitu ya. Jadi kira-kira manipulasi supply itulah dari sisi produsennya yang ini, yang memanipulasi gitu ya, dibikin seolah-olah barangnya tuh nggak ada, langka gitu. Sehingga kalau langka harganya jadi naik. Kalau harganya naik jadinya ada ada keuntungan di luar yang normal. Oke, cukup jelas. Saya pause dulu kalau ada yang bertanya. Kalau enggak, saya lanjutkan ke penjelasannya. Ini tadi ya penjelasannya. Kira-kira tadlis atau penipuan, ibu-ibu, baik pembeli maupun penjual, pedagang, transaksi jual beli, mengutamakan kejujuran dan kerelaan kedua belah pihak. Ya, antarodin minkum tadi. Penipuan dilarang dalam transaksi keuangan. Apakah kita nggak boleh menjual barang yang cacat? Boleh.
Prelog boleh nggak prelog? Boleh Bu, asal memang dijelaskan bahwa itu prelog, gitu ya. Intinya itu kejelasan gitu loh. Jadi jangan menipu atau salah satu pihak tuh nggak tahu gitu dari barang yang ditransaksikan. Kalau memang barangnya itu bekas, kalau memang barangnya itu ada cacat, kalau barangnya itu misalnya tidak sesuai speknya, boleh aja dijual, tapi harus ada disclosure atau harus ada apa sih keterangan atau penjelasan informasi bahwa itu barangnya memang ada cacat barang, ya. Ya nggak boleh pertama menipu. Penipuan ini bisa terjadi dalam hal kualitas, kuantitas, harga, sama waktu. Nipu dalam hal kualitas jelas ya. Bilangnya ori, ternyata KW super gitu. Atau KW nomor berapa gitu. Itu kualitasnya penipuan. Apakah pernah ketipu saya? Pernah juga. Saya pernah juga beli online nggak dikirim. Berapa kali ya saya? Ya salah saya juga sih. Nggak melalui marketplace gitu ya. Karena itu ngelihat banyak testimoni apa segala macam. Udah bayar, tidak dikirim. Baju sarimbit nggak jadi lebaran. Oke, kemudian kuantitas. Kuantitas itu jumlah ya. Jadi penipuan dalam hal jumlahnya. Makanya Bapak Ibu apa jumlah ini harus jelas lah. Jumlahnya berapa gitu ya. Apakah per kilo, apakah per biji, apakah dia kan kadang di Jawa tuh ya kalau bukan di Jawa juga sih ya. Yang belinya tuh kayak sekeranjang gitu misalnya atau mungkin di Tanah Abang ada ya pedagang yang jualnya tuh bukan bijian tapi kayak sekarung gitu. Gitu. Asal asal jelas sih. Jadi kuantitasnya itu berapa sih sebenarnya gitu. Harganya itu per kilo atau per buah atau apa gitu. Kadang kan kita suka lihat ya kalau di pinggir jalan tuh harga mangga 10.000 gitu. Pas kita deketin ternyata 10.000 itu setengah kilo ada tulisan setengahnya gitu. Jadi jadi memang harus jelas lah intinya ya, nggak boleh nipu. Harga juga harus jelas. Jadi harganya berapa sebenarnya gitu. Harga itu apakah harganya aja, apakah belum termasuk ongkirnya, apakah ada biaya administrasi, itu semua harus jelas. Ya Bu ya, kalau Ibu yang beli maupun Ibu yang jual. Gitu. Jadi memang harus ada transparansi dan kejujuran sehingga akhirnya tidak menimbulkan tadi tuh kekecewaan dan ketidakrelaan. Gitu ya. Sebenarnya ini salah satu fungsinya marketplace ya. Tapi kalau kita sebagai penjual yang amanah, kita juga harus paham nih mana-mana yang kita apa boleh, mana yang nggak boleh. Walaupun kadang pembelinya kan nggak tahu ya. Kadang pembeli nggak paham gitu. Jadi apa itu yang harus kita pahami. Waktu penyerahan. Waktu penyerahan, jadi ketika barang itu nggak langsung, ya misalnya ibu-ibu PO, waktunya tuh harus jelas, kapan dikirimnya. Itu ya. Kalau buka PO, dikirim tanggal 1 November. Ya 1 November. Gitu. Jadi bukan buka PO santai. Eh, PO santai, semutnya yang baking gitu. Ya kapan gitu. Jadi ntar kan kalau Bu kok nggak dikirim-kirim kuenya, iya saya belum mood nih, lagi apa banyak urusan gitu. Jadi tolong ya ibu-ibu, nggak ada PO santai semutnya yang baking. Kecuali memang PO santai semutnya yang baking dikirim paling lambat tanggal 5. Itu nanti kalau tanggal 5 nggak dikirim baru komplain gitu ya. Jadi ini mungkin kelihatannya sepele tapi ini basic. Ini adalah dasar harus dipahami, baik yang jual maupun yang beli. Sedemikian Islam itu mengatur transaksi keuangan dan juga apa perdagangan dan juga hubungan antara penjual dan pembeli. Yang pertama, yang nggak boleh nipu. Dah, nipu apa aja? Nah itu tadi kualitas, kuantitas, harga, sama waktu penyerahan. Nipu itu gimana sih? Nipu itu yang jual tahu, tapi yang beli nggak tahu. Itu nipu ya, gitu. Kalau dua-duanya tahu, itu bukan nipu namanya. Kan udah pada tahu, gitu ya. Udah tahu yang disebut mangga. Kan mangga banyak jenisnya nih, Indramayu, mana lagi,
Mangga Alpukat, Kyojai, apalah segala macam itu harus diperjelas lah. Gitu. Kemudian yang kedua adalah takrir atau goror, ketidakpastian. Yang pertama nipu, yang kedua itu nggak pasti. Nah, kalau transaksi jual beli itu harus pasti, nggak boleh nggak ada yang nggak pasti, gitu ya. Semuanya jelas. Misalnya kualitas. Kalau tadi nipu itu harus ada. Kalau nipu itu penjualnya tahu, tapi pembelinya nggak tahu kualitasnya. Tapi kalau goror atau nggak jelas, ini kedua belah pihak tuh nggak tahu sebenarnya barang yang diperjualbelikan. Kok bisa Mbak Nina? Bisa. Memang sih contohnya nih masih contoh di zaman Arab dulu gitu ya, yang kualitasnya tuh nggak bisa dipastikan karena orang Arab itu dulu menjual anak unta yang masih dalam kandungan. Masih dalam kandungan dijual, Bu. Harganya murah, iya. Tapi nggak pasti dia lahir hidup apa enggak, itu cacat apa enggak, itu. Jadi penjual dan pembeli sama-sama nggak bisa memastikan kualitas atas barangnya. Beli kucing dalam karung. Sekarang kan ada ya surprise box, beli sesuatu yang kita nggak tahu barangnya apa. Ada tuh di marketplace. Nah itu tuh nggak bisa ya. Jadi surprise box. Jadi beli apa? Ya nggak tahu, surprise gitu. Jadi kadang dapat barang bagus, kadang dapat zong. Nah ini yang nggak bisa, entahlah dia surprise box itu jatuhnya nipu atau jatuhnya nggak jelas ya. Kalau kalau yang penjualnya tahu barangnya berarti dia penipuan. Tapi kalau kedua belah pihaknya nggak tahu, jadi memang sama-sama nggak tahu, itu nggak jelas. Kualitas, kuantitas, kuantitasnya harus jelas. Jadi ibu-ibu sekalian mohon disampaikan jual beli ijon itu ada ketidakjelasan kuantitas. Mungkin yang ini paham ya. Ijon itu adalah yang dijual, yang jual maupun yang beli sama-sama nggak tahu kuantitas maupun kualitasnya. Misalnya, beli mangga sepohon-pohonnya dan belinya sebulan sebelum waktu panen, gitu ya. Itu antara yang jual sama yang beli sama-sama nggak bisa memastikan kualitas dan kuantitas barangnya. Nggak tahu nanti dibeli sebulan sebelum panen. Ternyata seminggu sebelum panen ada apa angin ribut gitu, terus pohonnya jatuh gitu, tumbang. Itu sehingga ternyata nggak bisa dideliver, tapi kan udah dibeli. Risikonya ada di mana gitu. Jadi memang kualitas, kuantitas, harga ini harus jelas. Itu ya, harganya jelas, kedua belah pihak harus jelas. Ketidakjelasan harga ini biasanya di pasar modal. Jadi kedua belah pihak itu membeli jual beli valuta asing dengan harga 3 bulan lagi. Jadi saya beli dolar sekarang, tapi harganya 3 bulan lagi. Dengan harga nanti tanggal 1 Februari gitu. Saya belinya sekarang, tapi harganya tanggal 1 Februari. Nanti bayar DP dulu, apakah tanggal 1 Februari itu harganya naik atau turun. Nah itu ada spekulasi, kedua belah pihak nggak ada yang bisa memastikan. Yang boleh adalah beli dolar sekarang dengan harga sekarang. Beli emas sekarang, beli dirham sekarang, beli dinar atau itu sekarang dengan harga sekarang gitu ya. Kemudian waktu penyerahan atau objek barang. Jadi kedua belah pihak harus tahu kapan waktu penyerahannya. Itu yang kedua. Yang pertama nipu, yang kedua nggak jelas. Jadi memang harus ada, kalau jual beli harus ada kejelasan kualitas, kuantitas, harga, sama waktu diserahkannya. Boleh nggak PO? Boleh. Inden? Boleh. Mobil inden ya. Karena kan mobil kita nonton di pameran. Kemudian mobil itu baru available kayak 3-6 bulan lagi misalnya gitu. Karena harus impor komponennya gitu. Boleh inden, tapi jelas kapan diserahkannya. Gitu ya Bu ya. Bukan inden tapi ya insya Allah nanti 3 bulan nyampe gitu. Jadi kalau kok nggak nyampe-nyampe kan saya udah bilang insya Allah gitu. Jadi memang kalau transaksi itu harus jelas ininya apa waktu penyerahannya. Riba, jadi riba ini secara bahasa adalah tambahan. Ini adalah tambahan pada pokok atau pada pinjaman yang tidak dibenarkan secara syariah.
Jadi kalau dalil-dalil ayat riba ini sudah banyak, ya. Wa halallahu bai'a wa harama riba. Jadi Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dan seterusnya. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan riba yang berlipat ganda dan seterusnya. Bertakwalah kepada Allah dan seterusnya. Jadi kalau riba ini sudah sangat populer sepertinya di kita. Cuma kadang ada juga riba-riba kecil yang masih nyangkut. Secara umum riba ini terjadi karena jual beli dan juga karena utang piutang. Kalau jual beli basically itu karena pertukaran barang sejenis yang tidak diketahui kualitas kuantitasnya. Jadi di zaman dulu itu barang-barang itu dipertukarkan, emas, perak, gandum, kurma, tepung dipertukarkan, tapi ini harus jelas kualitas dan kuantitasnya. Jadi kalau nggak bisa secara kasat mata itu diketahui kualitasnya, itu nggak boleh ditukar. Bolehnya adalah dijual dulu, baru kemudian membeli barang dengan harga tersebut. Jadi kalau misalnya emas, kan emas 23 karat sama 24 karat, 21 karat mirip ya bentukannya. Jadi nggak boleh ditukar. Yang nggak boleh adalah jual dulu emasnya, kemudian baru beli yang karatnya berbeda. Gitu. Walaupun kita bilang sama kok sama, ini kan untuk ditukar, tapi untuk barang yang sejenis itu nggak bisa ditukar, yang secara kasat mata itu nggak bisa dibedakan kualitasnya. Kemudian riba karena hutang piutang, ya beberapa contoh ya biasanya biasa di perbankan, ya hutang piutang karena mengambil keuntungan dari pembayaran bunga kredit, bunga deposito dan seterusnya. Jadi tambahan duit kita taruh, kemudian tiba-tiba duitnya nambah sendiri. Atau itu riba nasiah namanya. Kemudian ada riba jahiliyah, tambahan jika debitur nggak mampu bayar pada saat jatuh tempo gitu. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau kita minjemin duit kepada orang lain, kita itu nggak boleh ngambil tambahan atas pokok yang kita pinjamkan. Kalau minjeminnya duit, ingat ya. Tapi kan duit aja kalau kita taruh di bank kan ada hasilnya gitu. Tapi karena memang jelas akadnya di bank itu apa gitu ya. Tapi kalau kita minjemin duit untuk orang misalnya untuk makan, kemudian untuk rumah sakit, kita pinjeminnya duit, itu kita nggak boleh ngambil tambahan atau nggak boleh ngambil kelebihan. Kalau ibu mau kelebihan atau duitnya nambah, jangan pakai akad minjemin, tapi investasi, ya, modalin. Jadi, Pok, jualan nasi uduk saya modalin ya 1 juta, tapi nanti bagi hasil tuh, Empok yang 70%, saya 30%, kan saya yang modalin. Tanda tangan ya, ada perjanjiannya gitu. Itu namanya akad mudharabah. Jadi kalau untuk bisnis, boleh ngambil lebihan, tapi jelas akadnya intinya gitulah. Tapi kalau minjeminnya duit, Bu minjem duit Bu lagi banyak kebutuhan untuk anak sekolah. Kalau kita minjeminnya duit, itu kembali sejumlah pokoknya saja. Itu di perbankan juga begitu. Kalau dia minjeminnya duit core, minjeminnya di bank syariah ya, minjeminnya core, itu dia sebenarnya talangan aja. Tapi kalau dia minjemin buat beli rumah, itu sebenarnya dia bukan minjemin duit, tapi dia adalah jual rumah ke kita. Dia ngambil untung dari penjualan rumah tersebut. Gitu ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Ini riba, maisir. Dikit lagi nih, urusan maisir, goror maisir. Maisir itu perjudian. Judi. Itu. Spekulasi. Cirinya gimana cirinya? Maisir atau judi itu, kalau pihak yang menang itu mengambil keuntungan dari pihak yang kalah. Gitu ya. Jadi kalau dalam satu permainan, kemudian masing-masing naruh duit, dan duitnya dikasih ke yang menang, itu judi. Ah, masa sih? Iya. Arisan gimana? Kan arisan kan giliran aja. Bukan menang terus bawa kabur duitnya. Kalau menang bawa kabur duitnya nggak bayar lagi gimana Bu? Nah itu beda lagi. Jadi kalau judi itu semua naruh duit, kemudian main. Nah duitnya diambil sama yang menang, yang kalah untuk rugi gitu. Itu adalah perjudian. Jadi kalau mau main ini gimana ya main aja, nggak usah pakai
duit yang diambil, atau kalau mau minta sponsor gitu. Jadi yang menang tuh dibayarinnya bukan dari duit apa duit orang yang partisipasi lomba, intinya gitulah ya. Jadi kalau mau eh, hadiahnya tuh diambil dari kas gitu, bukan dari masing-masing iuran kemudian main kemudian itu diambil jadi hadiah gitu, karena itu judi gitu. Jadi kalau di pasar modal sih biasanya karena spekulasi ya sesuatu. Riswah penyuapan ya Bapak Ibu-Ibu paham lah ya. Intinya adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya gitu ya. Bukan hak kita sebenarnya anak kita masuk sekolah itu, tapi karena kita ngasih kulkas kepada kepala sekolahnya, kemudian jadinya anak kita masuk gitu. Itu mengambil yang bukan hak kita. Jadi beda riswah sama pemerasan ya. Kadang kita kan diperas gitu ya. Dulu kalau mau bikin SIM harus bayar dulu gitu ya. Padahal bayarnya nggak segitu gitu. Kalau kita nggak bayar nggak keluar SIM-nya, nah itu pemerasan. Oke, riswah penyuapan, saya pikir ini paham ya, memberikan sesuatu kita berhati-hati ya, karena apapun yang kita makan, apapun yang kita konsumsi itu akan berpengaruh terhadap doa-doa kita, terhadap keluarga kita gitu ya. Mungkin saya nggak tahu, saya nggak mau berpolemik kan, biasanya kalau guru-guru tuh kalau apa suka yang dapat hadiah gitu, mas saya nggak tahu ya itu mekanismenya gimana, apakah memang boleh dan seterusnya. Tapi intinya kita nggak boleh mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Intinya gitu aja, Bu. Kemudian ikhtikar, dua hal lagi ya. Pertama, ikhtikar ini adalah tadi saya udah mention sedikit, upaya untuk menciptakan kelangkaan barang di pasar. Ini manipulasi dari supply. Jadi ditahan, jadi pedagang grosir, dia menahan beras gitu ya, sehingga harga beras itu naik. Karena langka di pasar gitu, atau harga sembako lah, harga telur, harga minyak gitu ya, pabrik menahan barang yang nggak ada di pasar, jadinya harganya naik. Atau juga manipulasi supply, jadi rekayasa dari ini manipulasi demand, rekayasa dari yang beli, seolah-olah yang beli banyak, yang nawar banyak, padahal ternyata adalah teman-teman dia sendiri atau palsu ininya. Ini tuh terjadi juga di pasar modal ibu-ibu. Jadi kadang kalau ibu pernah dengar saham gorengan gitu ya, ini bukan gorengan kayak gorengan, tapi saham digoreng. Saham itu dibuat seolah-olah peminatnya banyak. Gitu. Kalau peminatnya banyak, maka harganya akan naik. Cuma kita harus paham, ini tuh naiknya itu memang naik natural, memang naik karena naik, atau memang naik karena gorengan, karena dibikin untuk harganya naik. Gitu ya. Ini terkait dasar keuangan syariah, saya selesaikan di sini dulu. Saya break dulu. Apakah dari ibu-ibu ada yang mau nambahin, atau ada yang mau nanya, atau ada yang mau komen? Silakan. Setelah ini saya akan masuk sedikit ke arah pengelolaan keuangan sederhana. Itu ya, yang mungkin sharing-sharing lah sama ibu-ibu semua. Begitu, Bu Alin Hikari. Silakan Ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya eh, dari apa yang telah dipaparkan oleh Bu Dr. Nina. Izin bertanya, Bunda. Iya, silakan. Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan tim Hikari, Masya Allah, terima kasih untuk materi hari ini, luar biasa ya. Mau izin tanya tentang yang judi tadi tuh, Bunda. Iya. Jadi kalau misalnya tadi kayak misalnya lomba badminton, iuran bareng-bareng, terus yang menang itu hadiahnya dari yang iuran tadi itu ya. Iya. Itu termasuk judi itu, Bun. Iya. Oh, jadi kalau misalnya nih saya bikin acara lomba mewarnai anak-anak, kemudian ada iurannya misalnya 30.000 satu anak gitu ya, Bun. Terus Ya. di situ ada pembicara parenting, ada pendongeng, kemudian istilahnya apa? Pematerinya fee-nya dari situ, dari iuran itu termasuk dengan hadiah saat lomba mewarnai itu piala dan gift gitu. Itu dari iuran tersebut.
itu termasuk juga Bunda. Iya, jadi baiknya untuk hadiah itu jangan dari iurannya, Bu. Mungkin hadiahnya tuh dari Oh, donatur. Jadi oh kalau iya ada dari donatur sponsor misalnya dipakainya gitu dari ya. hadiah. Iya, jadi yang Sponsor Oh, tuh. yang baik-baik. iurannya itu memang dipakai untuk penyelenggaraan acaranya ya, untuk konsumsi, untuk apa pembicara, untuk Oh iya. souvenir gitu ya. Ini juga terjadi di industri keuangan syariah. Jadi kalau di bank syariah, kalau ada undian berhadiah umroh gitu. Hadiah umrohnya itu dari banknya, dari dana marketingnya dia, bukan dari iuran nasabah. Artinya kan tabungan kita nggak ada yang dipotong tuh untuk bayar hadiah umrohnya. Jadi hadiah umroh itu boleh ngasih hadiah, undian boleh, tapi hadiahnya itu bukan dari patungan nasabah, tapi dari dana marketing bank. Hadiah apapun lah ya, mau umroh, mau mobil, mau panci gitu, biasanya ibu-ibu ya. Itu bukan dari, yang penting adalah bukan dari iuran sesama nasabah yang dikumpulin terus dibeliin gitu, karena itu jatuhnya adalah maisir atau perjudian gitu, karena pihak yang menang itu beruntung menyebabkan kerugian dari pihak yang kalah itu sih. Tapi kalau dari pihak lain, dari donatur, dari dana kas, itu boleh gitu ya. Intinya selama ini yang kami lakukan di lembaga keuangan syariah, kalau kita ada hadiah-hadiah itu nggak pernah ngambil dari nasabah. Jadi kan nasabah bayar di depan, nah kita kan dapat fee, dapat apa, dapat pendapatan. Nah pendapatan itu yang kita alokasikan untuk memberikan hadiah-hadiah, program-program, untuk apa, untuk hadiah jalan-jalan dan semuanya. Kita nggak bisa mengurangi dari dananya nasabah gitu. Kan di depan udah dipotong lah dari biaya administrasi gitu, misalnya. Iya. Demikian, Baik-baik Bunda, udah terima Hikmah. kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Silakan Eka, Bu Eka. silakan. Ya baik, terima kasih Bun. Sebelumnya mohon maaf dan mohon izin saya oken ya Bu Dokter. Iya, silahkan. Mau lagi ada kendala teknis. Yang pertama Bu Dokter Nina terkait yang izon tadi, Ya, eh, ini titipan pertanyaan kan tadi mangga gitu ya dibeli dalam kondisi nanti diambilnya secara apa tadi secara waktu 3 bulan kemudian, tapi dibayarnya dan dealnya di awal gitu, itu masuk izon itu Bun. iya. Karena kita Tetap. nggak bisa memastikan, kita Mm. tidak baik penjual maupun pembeli, tidak bisa memastikan kualitas, kuantitas dari barang pada saat diserahkan. Jadi kan, Meski di situ terjadi kesepakatan dan kerelaan gitu. ya, kecuali Hmm. memang pohonnya dipetiknya sekarang, bukan 3 bulan lagi. Ya, kalau Hmm. dipetik Hmm. sekarang kan udah jelas tuh 50 Hmm. kilo, harga per kilonya 10.000. Jadi Hmm. kualitasnya memang kualitas grade B, karena kan dia belum belum tua ya. Jadi grade Hmm. B, kalau grade A kan yang udah bagus-bagus tuh yang tua gitu. Jadi Hmm. yang nggak boleh itu Ini adalah lagi beli, ketidakjelasan. ini lagi Ya, beli. yang nggak boleh adalah ketidakjelasan dari kedua belah pihak dalam hal Hmm. kualitas, kuantitas, harga, sama waktunya, gitu ya. Kalau Hmm. mangganya, Hmm. Bun, mangganya sebenarnya matangnya masih 2 bulan lagi, tapi kita petik sekarang karena saya berapa kali beli mangga ya. Kok mangganya Hmm. masih muda sih? Saya bilang gitu, kayak mbak saya juga, Mbak ini kok Hmm. beli alpukat nggak manis sih gitu, busuk malah gitu. Iya Bu, itu masih muda katanya gitu. Pisang juga Bu, Hmm. itu pisangnya itu Bu, pisangnya disemprot biar mateng. Nah, bisa juga disemprot bisa biar mateng. Hmm. Kalau misalnya sama-sama sepakat dipanen sekarang dengan harga Hmm. sekarang, itu Hmm. boleh. Tapi yang nggak boleh adalah udah transaksi sekarang, tapi Hmm. penyerahannya atau harganya atau kualitas-kuantitasnya tuh nggak bisa diketahuin gitu karena belum dipanen gitu, Bun. Jadi kayak Hmm. kedua belah pihak tuh nggak tahu sebenarnya barang yang kita perjualbelikan itu jadi kayak ada semacam ketidakjelasan lah, spekulasi ya, Hmm. apa kualitas dan kuantitas dari barang yang kita perjualbelikan itu. Kalau Hmm. dipanen sekarang dengan harga Hmm. sekarang dan Hmm. masing-masing pihak udah tahu nih ya bahwa Hmm. itu belum mateng, itu sih Hmm. bisa. Tapi yang nggak bisa adalah
kita jual sekarang tapi panennya masih nanti karena kita nggak tahu pada saat panen itu nanti kualitasnya seperti apa, kuantitasnya berapa gitu ya. Kita kan nggak Oh, bisa pastiin nanti ternyata ada hama, ternyata ada pohonnya rubuh gitu misalnya. Jadi itu mm-mm. yang nggak bisa dipastikan yang berpotensi kerugian dari salah satu pihak setelah karena tidak ada transaksi yang nakdan itu, tidak ada transaksi yang eh, karena ini konsepnya jual beli ya. Jadi harus Mm-mm. harus Oh, jelas kualitas, kuantitas, harga, dan waktunya. Kalau ibu-ibu oh, misalnya PO juga harus jelas. PO gamis nih misalnya Bu, PO gamis bahannya apa? Sutra atau katun gitu misalnya. mm-mm. Kemudian spesifikasinya apa gitu itu juga harus udah jelas. Walaupun memang barangnya baru akan di-deliver setelah jadi gitu ya. Yang penting udah jelas kita itu beli apa, kualitasnya seperti apa, kuantitasnya berapa, dan harganya berapa, datangnya kapan. Kalau jual beli itu Mm-mm. memang aturan syariahnya tuh em, strict dan harus jelas, intinya kejelasan. Jadi tidak ada menyembunyikan atau ketidakjelasan. Sekali lagi, Mm-mm. kalau boleh nggak kita jual barang yang cacat? Boleh, asal juga diperjelas dan tidak disembunyikan, ya. Bukan yang mangga ditumpuk, yang yang gede-gede di atas, yang kecil-kecil, busuk-busuk di dalam, gitu ya. Mm-mm. Jadi, Mm-mm. jadi itu menyembunyikan cacat barang. Memang Baik. ijon ini agak umum ya. Saya juga waktu dulu di kampung gitu ya, banyak kan petani-petani kita yang menjual ke tengkulak gitu ya. Kemudian karena nggak punya duit, jadi belum panen udah dijual tuh Bu dengan harga yang jauh lebih murah kan gitu karena eh, belum dipanen gitu. Nah itu yang kita harus pahami bahwa untuk jual beli ini dia harus jelas dan ridho. Kira-kira begitu, Bu. Bu Dokter, terima kasih. Satu lagi boleh Mangga, sekalian? mangga, mangga. Ya, Iya. Terkait ini, Bu Dokter, tapi nggak tahu ini jenisnya masuk kemana ya. Misalnya RAB ya, Dokter ya. Kita ya. mengajukan RAB, lalu prakteknya masih ada sisa karena kemampuan memanage atau kemampuan memilih buyer sehingga bisa dapat margin di situ dan di akhir di waktu yang sudah ditentukan ternyata ada kelebihan. Nah ini masih bolehkah dipakai untuk di luar RAB tersebut gitu dan itu jatuhnya apa gitu. Ya, begitu Bu Dokter. RAB-nya ini ada SOP-nya nggak, Bu? Ada ketentuannya nggak? Apakah nanti pada saat realisasi harus dilaporkan, kemudian sisanya berapa, kemudian sisa itu akan diapain gitu, Bu? Nggak ada Bu, umum aja. Nggak ada ya, Nggak. gitu ya. Sebenarnya yang namanya rencana kan nggak selalu sesuai dengan, maksudnya praktek realisasinya kan mungkin nggak selalu sesuai dengan rencana ya, namanya juga RAB. Kita aja Ah, kalau RAB bangun rumah kan tadinya rencana 300 juta tiba-tiba jadi 500 kan. betul, 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 Atau betul, betul. atau kita RAB-nya 300 terus kita hemat-hemat jatuhnya 250 gitu ya. Ini 50-nya kemana? Sebenarnya Bu, pertama adalah aturan atau kesepakatan di awal. Jadi segala sesuatu itu makanya ibu-ibu sekalian akad itu harus jelas di depan gitu ya. Saya suka bilang tuh kalau lagi training, Bapak Ibu, akad itu harus jelas di depan ya, jangan ngojek opang, main naik aja, habis itu nyampe baru bersih tegang gitu. Bang ke pasar bang, ya ibu naik bu gitu. Udah nyampe pasar nih bang 10.000, bu biasanya 15.000, ah enggak 10.000 gimana sih gitu. Saya juga tiap hari naik gitu kan. Karena kita Mm-mm. di depan tuh enggak, di depan tuh nggak jelas ini tuh harganya berapa gitu. Kecuali memang saya tiap hari naik tuh saya ojek itu langganan saya tiap hari naik 20.000. Jadi saya udah nggak bilang 20.000 lagi tuh dari Sudimara sampai rumah. Dia pokoknya langganan saya tuh tiap hari 20.000 gitu. Jadi akadnya udah di depan depan banget. Tapi kalau kita nggak pernah naik, terus nggak tahu, nggak nanya harganya, terus di belakang baru berselisih, itu karena ketidakjelasan kita di depan sih, akad di depan.
saya juga selalu bilang akad itu beda-beda. Ada akad tabaru atau sosial, ada akad yang komersial. Kalau sama ojek itu akad komersial, jadi memang harus jelas di depannya gitu. Kecuali memang tukang ojeknya tetangga kita, terus dia bilang udah Bu Nina nggak usah bayar, makasih Bu gitu. Itu beda. Jadi mungkin dikembalikan kepada aturan awalnya itu kesepakatannya gimana nanti kalau RAB ini lebih mau diapain gitu ya. Mungkin dalam hal kalau ini kan berarti kalau RAB kan urusannya sama pekerjaan mungkin ya Bu ya. Jadi kejelasan di depan akad itu termasuk hal-hal seperti itu Bu. Kalau memang nggak ada akad di depannya, berarti ya kita sepakatin lagi dengan para pihaknya. Ini ada lebih nih dananya 50 juta, mau diapain gitu ya. Kan ada beberapa yang nggak bisa balikin gitu kan. Duit yang udah keluar nggak bisa dibalikin lagi karena dia secara pencatatannya udah nggak bisa balik gitu misalnya. Iya. Jadi pertama adalah kalau ini kan mestinya kejadiannya nggak sekali dua kali gitu ya, sehingga menurut saya harus dibuat aturan terkait dengan kesepakatan realisasi. Realisasinya itu bisa kurang, bisa lebih. Ya kalau lebih Bu, kalau kurang kan siapa yang mau nombokin gitu ya. Jadi harus ada ketentuan atau kesepakatan gimana nih nanti realisasinya. Apakah kalau lebih diapain, kalau kurang diapain. Kalau lebih siapa mau dibagi atau kalau kurang ditanggung siapa gitu. Kemudian kalau kesepakatan itu di awal belum ada, ya kita sepakati kembali kepada para pihaknya. Ini ada kelebihan, ini mau diapain dananya. Apakah bisa dikembalikan atau dipakai buat proyek yang lain atau ini disumbangkan misalnya. Oh, kita semua dapat pahala nih karena kita berhemat sumbangin ke masjid misalnya gitu. Atau ada mekanisme-mekanisme yang terjadi di situ karena saya kurang paham detailnya prakteknya. Intinya adalah segala sesuatu dalam konsep keuangan syariah itu harus jelas di awal. Akadnya apa? Akadnya Mbak Nina, ini akadnya mau ngasih apa mau minjemin gitu ya. Duit nih kamu pakai aja lah Bu Nuning katanya gitu. Nih Bu Nuning kamu pakai aja motor saya. Nah itu harus jelas Bu, ini motor tuh dikasih, apa dipinjemin, apa disewa gitu. Kalau dikasih alhamdulillah, kalau dipinjemin ya harus dibalikin, dirawat dengan baik. Kalau disewa kita mesti bayar sewanya. Jadi jangan ada dispute karena di depan kita nggak jelas. Udahlah, baiknya pokoknya pakai aja lah dulu gitu. Nanti ujung-ujungnya di belakang Bu, apa dispute-nya. Jadi Bu Eka, saya nggak sepaham detail mengenai transaksinya, tapi menurut saya pertama mungkin perlu dibikin aturan juga ya bahwa ke depan kalau ada realisasi yang apa over budget maupun under budget itu akan diperlakukan sebagai apa. Kemudian kalau sudah terjadi ya mungkin dibuat kesepakatan bersama para pihaknya dan ada buktinya gitu ya karena soal duit ini ya Bu ya. Takutnya tiba-tiba diaudit terus duit diapain gitu ya. Jadi kesepakatannya ada, buktinya ada dan realisasinya ada gitu. Jadi di kantor saya itu duit sekecil-kecilnya aja harus ada buktinya ke tol ke bandara segala macam itu harus ada buktinya. Kemarin saya ditanya Bu Nina itu mana bukti kemarin yang pergi ke Garut berangkatnya. Waduh itu di mana ya saya bilang. Karena segala sesuatu itu ada pencatatannya dan ada pembuktiannya. Kita berhati-hati kita sendiri ya kita berhati-hati jangan sampai ada barang-barang yang bukan hak kita yang nyangkut di kita intinya gitulah ya. Kadang juga saya mikir nih, saya kalau di kantor terus main apa scroll Instagram ini, saya korupsi nggak ya? Kadang kita nggak sengaja ya. Ini jam kerja, tapi sambil belanja, sambil scroll, sambil apa gitu. Tapi saya bilang, saya juga kalau udah lewat jam kerja, saya tetap kerja tuh mah kalau belum selesai kerjaannya. Jadi ya ini gitu. Intinya kita berhati-hati karena kita nggak tahu lah keberkahan itu ada di mana gitu ya. Jadi apa dari hal-hal yang kadang karena kita itu orang Muslim apa kita punya CCTV malaikat dan pengawasan melekat gitu ya. Jadi berhati-hati. Jadi kalau secara konsep syariah, menurut saya prinsip-prinsip keuangan
ada pencatatan, ada kesepakatan, dan tidak ada pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang tadi sih, Bu Eka. Kira-kira begitu ya, Bu. Mungkin nanti bisa dibahas di timnya atau di komunitasnya gitu ya. Kira-kira pengaturannya seperti apa. Apakah kita sumbangin aja yuk ke anak yatim atau ke rumah takfis gitu. Jadi kita dapat pahalanya kalau memang memungkinkan ya. Atau kita balikin gitu misalnya. Atau hal apa. Intinya sih di pengaturannya seperti apa. Tapi segala sesuatu itu kembali kepada akadnya. Intinya gitu. Makanya penting akad itu di depan kita pahami gitu. Jadi apakah akadnya jual beli, sewa menyewa, apakah dia itu hadiah, apakah dia itu sedekah, apakah dia itu infak, gitu Bu. Jadi misalnya kalau hadiah itu untuk orang yang disukai, dicintai, disayangi. Jadi kalau sama teman-teman tuh ngasih hadiah, kalau sama anak tuh ngasih hadiah. Kalau sedekah itu pada fakir miskin gitu ya. Senyummu pada saudara modal sedekah. Jadi sedekah itu nggak harus duit gitu. Senyum-senyum aja karena itu sedekah. Senyum aja terus. Kira-kira begitu, Bu Eka. Nanti kita bahas lagi ya, kalau memang ada ini yang lebih jauh. Oke, saya lanjutkan lagi ya, Bu Alin ya, biar kita selesai Mungkin sebelum ada yang pertanyaan di Oh, chat atau mau dijawab dulu atau nanti aja? sebentar. Ada minta penjelasan. Boleh tidaknya trading saham, falas, kripto, dan lain-lain. Oke. Suruh beli invest saham. Oke. Saham aja ya, Bu ya. Saham, falas. Karena ini semua, Bapak Ibu, kalau di sini ada Bapak-Bapak ya. Jadi sebenarnya sudah ada fatwa Dewan Syariah Nasional yang mengatur mengenai saham dan juga termasuk valuta asing. Saya bahas saham aja. Jadi saham, nanti saya akan ada di bawah ya terkait dengan investasi. Saham itu ada yang masuk namanya daftar efek syariah. Itu yang kita bisa beli. Jadi ibu-ibu juga baiknya melek terhadap instrumen-instrumen investasi. Instrumen investasi itu ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang, ada yang hasilnya tetap, ada yang hasilnya nggak bisa dipastikan gitu. Tapi kalau saham, saham ini adalah bukti kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan. Jadi perusahaan itu mengisut suatu saham. Kita bisa beli di pasar modal melalui manajer-manajer investasi lah, melalui pihak ketiga gitu ya. Sayangnya saya itu belum beli saham secara langsung karena saya nggak punya waktu untuk melototin saham itu kira-kira mau naik, mau turun, beli yang mana gitu. Tapi kalau ibu-ibu mau beli, belilah saham yang ada di daftar efek syariah. Itu dulu. Karena kalau dia udah ada di daftar efek syariah, intinya saham itu udah sesuai dengan syariah. Udah nggak ada saham bank konvensional karena dia riba. Gitu ya. Bank BNI, BRI, BCA nggak ada di daftar efek syariah. Karena dia basisnya riba. Nggak boleh. Kemudian saham yang sesuai syariah itu pertama adalah emitennya tadi ya, issuernya itu adalah yang bisnisnya itu halal, bisnisnya yang benar. Kemudian dia itu ada rasio-rasionya, rasio hutang terhadap modal, kemudian rasio pendapatan non halal. Jadi itu udah di screening oleh OJK. OJK udah melakukan screening, di OJK juga ada pengawasnya, dan kan dia mengeluarkan list saham-saham yang masuk daftar efek syariah. Saham-saham itu yang boleh kita beli, gitu ya. Apakah itu nggak spekulasi? Kita itu niatnya bukan untuk spekulasi, jadi memang kita mau investasi. Saham itu agak jangka panjang, ya. Jadi spekulasi itu biasanya beli pagi, sore dijual, gitu. Karena apa? Karena memang harganya udah naik misalnya gitu. Apakah nggak boleh dijual kan kita butuh duit, tiba-tiba butuh duit ya boleh aja. Tapi memang apa? Makanya kita itu berinvestasi saham itu, Bu. Saham itu high risk, high return. Jadi eh, returnnya, ekspektasinya memang tinggi, tapi resikonya juga tinggi, intinya gitu. Jadi kalau ibu-ibu itu duitnya bukan uang dingin, bukan uang yang nganggur, yang nggak kepake nanti, baru kepakainya entah kapan gitu ya, itu boleh beli saham. Karena dia high risk, high return. Tapi kalau itu uangnya uang panas, uang yang mau dipakai buat bayar sekolah, uang yang mau dipakai buat naik haji, jangan ditaruh di saham. Karena kalau hilang nangis kita soalnya. Karena dia bisa tiba-tiba naik, bisa tiba-tiba jatuh sejatuh-jatuhnya.
Walaupun beda-beda juga tergantung sahamnya. Kalau saham BUMN, saham Telkom, saham Pertamina, saham apa ya yang BUMN biasanya nggak terlalu naik ajrut-ajrutan, tapi juga nggak terlalu jatuh-jatuhan gitu. Tapi kalau saham-saham yang middle gitu ya, saham-saham perusahaan yang baru, kemudian tiba-tiba dia lagi happening, itu bisa naik berkali-kali lipat. Nanti kita bahas sedikit di bawah, tapi intinya pastikan kita beli sahamnya itu yang saham yang masuk di daftar efek syariah, karena itu udah di screening, udah di review bahwa dia itu comply terhadap prinsip-prinsip syariah. Itu ya, saham dulu, kira-kira begitu. Kalau valuta asing itu juga boleh ada aturan-aturannya, ya, tapi yang pasti kalau valuta asing itu adalah nakdan, artinya dia itu settlement-nya itu saat ini gitu, bukan in the future gitu, bukan yang 2 bulan lagi, 3 bulan lagi gitu settlement-nya, dan karena mengharap adanya spread atau adanya keuntungan dari perubahan harga gitu ya. Ya sebenarnya boleh sih secara umum beli saham 2 menit dijual juga boleh gitu. Tapi memang kita berhati-hati dengan aspek spekulasi itu ya, maisir atau untung-untungan tadi. Oke, yang pertama kita lanjutkan ke hal simpel mengelola keuangan Islami dulu ya. Tujuannya dipahami dulu Ibu-Ibu sebagai tiang rumah tangga Menteri Keuangan ini, sebagai bendahara negara, bendahara rumah tangga gitu. Jadi kita itu mengelola keuangan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan baik diri sendiri, keluarga, pihak-pihak yang terinclude ya secara baik dan berkah. Yang kedua, prinsip-prinsipnya adalah kita pahami sumber pendapatan kita. Jadi kita tuh harus paham sebenarnya pendapatan kita tuh ada yang tetap, ada yang nggak tetap. Ada yang bonus, ada yang sertifikasi, ada yang lagi rame jualan bulan-bulan mau lebaran gitu. Kita pahami pendapatannya. Ini saya udah ini ya. Dan catat pengeluarannya gitu ya. Kita sebagai ibu-ibu punya catatan terhadap spending atau pengeluaran kita itu apa saja untuk konsumsi, pendidikan, hiburan, investasi dan seterusnya. Gitu ya. Kalau pendapatan rules-nya adalah dipastikan dia dapat dari yang halal. Kemudian kalau pengeluaran ya kita harus bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mungkin ibu-ibu bisa beda-beda punya trik dan strategi gitu ya. Ada yang orang bilang, saya tunggu 1 minggu sih kalau mau beli sesuatu. Kalau 1 minggu masih memang mau beli, berarti emang butuh. Tapi kalau setelah seminggu ternyata nggak butuh-butuh amat nih, karena FOMO aja gitu. Tiba-tiba ada keluar jilbab model terbaru gitu. Pas udah nyampe rumah saya lihat, oh jilbab saya udah ada tuh warna itu. Jadi memang kebutuhan sama keinginan. Biasanya kalau jalan-jalan ke mall terus lihat-lihat barang gitu ya. Atau jadi belanja bulanan kalau nggak dicatat butuh-butuh apa, kawan-kawannya pada ngikut. Tadinya mau beli apa, pulangnya bawa apa. Apakah saya mengalami? Tentu saja. Tadinya niatnya mau beli apa, pulangnya beli apa. Niatnya berangkat mau beli sepatu, Bu. Pulangnya macam-macam yang dibeli. Gitu ya. Jadi kebutuhan, bedakan kebutuhan dan keinginan. Karena keinginan itu nggak ada batasnya. Itu. Kemudian jangan lupa zakat, infak, sedekah dan seterusnya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Jadi pastikan rezeki berasal dari yang halal, yang jelas gitu ya. Kemudian dan jangan menghamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang yang boros adalah saudaranya setan. Gitu. Jadi kita nggak boros Mbak Nina, kita cuma self reward. Oke. Self reward itu self reward itu boleh kalau sekali-sekali, tapi kalau tiap hari jajan kopi tuku itu namanya mungkin self reward ya. Oke, yang kedua ibu-ibu kita buat anggaran. Sebenarnya kali lagi saya bukan ahli dalam pengelolaan keuangan, saya nggak punya sertifikasinya, tapi ini berdasarkan sedikit ilmu dan juga pengalaman ya. Buat anggaran karena bagaimanapun dengan membuat anggaran itu kita udah kebayang endingnya bakal seperti